Perkenalkan, nama saya Arkilaus Maningara, asal dari Sumba. NIM 24320040. Prodi PJKR, Fakultas FKIP. Di sini saya akan membawakan materi tentang mode pembelajaran berbasis HOTS. Di mana materi ini saya sangat suka dari materi yang berjudul tentang mode pembelajaran berbasis HOTS. Di sini kita harus mengetahui bahwa HOTS ini adalah peningkatan pembelajaran yang menekankan para kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti yang pertama itu seperti menganalisis, ini melakukan pemeriksaan atau penyediaan terhadap suatu secara terperinci atau memahami, menguraikan atau menjelaskan secara detail. Contohnya guru menganalisis nilai ulangan siswa untuk mengetahui area mana yang masih lemah dan memerlukan perhatian lebih. Maka dari itu kita harus belajar lebih giat agar kita bisa mengetahui atau menyediakan sesuatu secara terperinci atau memahami dan lebih jelas. Yang kedua itu ada mengevaluasi. Mengevaluasi itu proses penilaian atau pengukuran atau menentukan kualitas atau pencapaian suatu kegiatan. Contohnya ini kita harus misalkan di proses kita ini tentang belajar, kita harus belajar lebih giat agar kita itu bisa menyelesaikan, contohnya tugas. Kita harus betul-betul fokus kepada pembelajaran agar kita itu bisa menyelesaikan semuanya dengan baik atau benar. Yang ketiga ada mencipta. Yang ketiga itu ada mencipta. Mencipta adalah proses penghasilan sesuatu yang baru.
Contohnya menciptakan metode pembelajaran yang inovasi. Seseorang guru dapat menciptakan metode pembelajaran yang lebih baik. Contohnya ini kita belajar sebuah pembelajaran yang kita bisa belajar agar metode pembelajaran kita itu menyelesaikan dengan baik. Contohnya ada sebuah tugas. Apabila dosen memberikan tugas terhadap kita, kita harus mengerjakan tugas dengan teliti atau harus betul-betul fokus agar kita itu bisa mengetahui rencana atau pembelajaran tugas itu dengan baik atau benar. Di sini saya akan membacakan di sini saya akan membacakan tujuan mode pembelajaran berbasis host. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran berbasis host. Tujuan adalah siswa tidak dapat hanya mengingat fakta, tetapi juga mampu mengelola informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan berinovasi. Misalkan kita seorang mahasiswa harus mengingat sebuah pembelajaran. Jangan habis kita tulis kita mengerjakan tugas lalu kita lepas begitu saja. Dan kita harus mengingat sebuah pembelajaran itu seperti bagaimana, atau kita harus menyimpulkan bahwa fakta itu betul-betul terjadi. Contohnya yang pertama itu ada mengajak siswa berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama itu mengajak siswa berpikir kritis dan kreatif. Contohnya
Contohnya mendorong pertanyaan dan diskusi. Misalkan kalau kita seorang mahasiswa itu kita harus mendorong teman kita dan harus memberikan pertanyaan. Setelah itu kita diskusi agar kita itu bisa memahami dengan mandiri dan menyelesaikan tugas ini dengan menyendiri. Yang kedua itu ada melibatkan diskusi dan debat. Melibatkan diskusi dan debat. Setiap ada contohnya ini diskusi, pastinya adanya kata yang bilang melibatkan diskusi dan debat, di mana kita membawakan materi, pasti ada seseorang yang membawakan kita di mana diskusi kita pasti ada seseorang yang ini bertanya, dan disitulah kita akan melakukan perdebatan antara ini pewawancara dan ini mahasiswa yang akan bertanya kepada kita. Jadi baik, materi kita sampai di sini saya dulu. Apabila saya mempunyai kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.